Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas soal tryout proses intent yang kedua untuk mata pelajaran fisika. Sebelum dimulai, silakan teman-teman siapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku catatannya supaya teman-teman bisa ikut mengerjakan bersama saya. Dengan begitu, proses belajar dan pengalaman teman-teman dalam mengerjakan latihan soal lebih bermakna dan lebih membekas ke dalam memori teman-teman. Baik, kita mulai ke pembahasan saja. Gelas kaca memiliki kapasitas 400 ml berisi penuh air pada suhu 20 derajat Celcius. Jika air beserta gelas tersebut dipanaskan hingga ada sejumlah air yang tumpah sebanyak 3,66 ml, maka suhu air dan kaca setelah dipanaskan adalah dengan alfa kacanya itu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 5 dan gamma airnya sama dengan 2,1 kali 10 pangkat negatif 4. Oke, kita bisa mulai dari kita gunakan rumus ini teman-teman ya. Kita gunakan rumus muai volume ya. Di sini misalkan saya punya secara konsep tuh delta V sama dengan, ini dalam hal ini Vt ya. Vt misalkan kemudian sama dengan V0 dikali dengan gamma air dikurangi, ini delta ya dalam hal ini ya, berarti gamma wadahnya dalam hal ini berarti kaca, wadahnya kaca, dikali dengan delta T. Kemudian kita bisa ubah yang di kacanya, yaitu di sini berarti delta Vt sama dengan V0 dikali gamma air dikurangi 3 kali gamma dari air ya, kemudian dikali dengan delta T ya. Kemudian di sini berarti ada yang salah, harusnya di sini 3 alfa ya, 3 alfa dari bukan air ini ya, kaca gitu ya. Terus tinggal kita langsung substitusikan nilai-nilainya. Di sini saya punya delta V-nya, delta Vt-nya itu berarti yang tumpah ya, yang tumpah tuh di sini 3,66. Kita bisa langsung tuliskan saja. Di sini berarti 3,66, kemudian V0-nya berarti 400 ya. Terus gamma airnya sama dengan 2,1 kali 10 pangkat negatif 4 dikurangi 3 kali alfa kaca. Alfa kaca itu 1 kali 10 pangkat negatif 5 ya, kali 10 pangkat negatif 5. Kemudian dikali dengan delta T. Delta T-nya kita nggak tahu ya, T terakhirnya berapa. Itu yang ditanyakan. Kita sebut T aksen lah, dikurangi dengan T awalnya yaitu 20. Oke, kalau sudah berarti kita bagi aja 3,66 dengan 400. 3,66 dibagi dengan 400 maka sama dengan, di sini 2,1 per 10 pangkat negatif 4 tuh kita bisa sederhanakan jadi 21 per 10 pangkat 5 teman-teman ya, dikurangi 3 per 10 pangkat 5 dikalikan dengan T aksen dikurangi 20. Kita hitung di sebelah sini berarti 3,66 dibagi 400 ya, biarin dulu yang sebelah kanan dulu ya. 21 kurangi 3 18 dikali 10 pangkat 5 dikali T aksen dikurangi 20 terkurung ya, 3,66 dibagi 400. Kalau sudah nanti kita kali silang ya, berarti kita taruh sebelah kanannya. Jadi nanti 3,66 nya berarti 10 pangkat 5 dikali 3,66 dibagi dengan 400 kali 18 sama dengan T aksen min 20. Kita hitung 250 dikali 3,66 10 pangkat 5 maksudnya, 10 pangkat 5 dibagi 400 dulu
Kalau pangkat 5 kan 100.000 ya, dibagi 400, iya benar ya, 250 ya tadi saya bilang ya. 250 dikali 3,66 dibagi dengan 18 sama dengan T aksen per 20. 250 dibagi 18 itu bisa disederhanakan ya. Jadi berapa nih, 125 per 9 ya, dikali 3,66 sama dengan T aksen min 20. Tinggal 125 bagi 9 itu sekitar 13-an ya. 13, berapa nih? 8 berarti ya. Dikali dengan 3,66 sama dengan 7 aksen min 20. 3,66 dikali 13,8 tuh 50-an ya. 50, ini kan 33 aja 39 ya, berarti 50,8 teman-teman ya, sama dengan T aksen min 20, sehingga T aksennya sama dengan 50,8 ditambah 20, sehingga kalau kita simpulkan T aksennya sama dengan 70,8 ya. Berarti kita bulatkan lah ya, jadi 70. Jawabannya adalah yang E gitu teman-teman ya. Ini penggunaan jadinya bentuknya nggak bulat gini bisa jadi karena kita perhitungannya nggak tepat ya. Dari pembulatan-pembulatan yang kita pakai bisa jadi nggak tepat, tapi secara nilai nggak akan jauh beda kok. Jawabannya di yang E ya. Lanjut yang 17. 3 batang konduktor PQR dari jenis berbeda memiliki panjang dan luas penampang yang sama disambung seperti gambar. T1, T2, dan T3, T4. Suhu T1 20, T4-nya 90. Koefisien konduksi Kp sama dengan 2 kaki sama dengan 4 Kr. Oke, berarti kita coba mulai dari mana dulu ya teman-teman ya. Kita coba pakai, ini kan konduktivitasnya, berarti kita coba pakai rumusnya terlebih dahulu. Kita tuliskan dulu. Q per T sama dengan K dikali luas penampang dikali delta T dibagi dengan L ya. Oke, kemudian dalam hal ini kita punya koefisien konduksinya, ada Kp-nya itu, nilai Kp-nya itu sama dengan apa nih? 2 kaki ya, 2 kaki. Kemudian 2 kaki sama dengan 4 Kr. Kemudian apalagi, berarti Kp sama dengan 4 Kr ya. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa perbandingan Kp sama kaki itu 1:2 ya. Kemudian kalau perbandingan yang bawahnya itu kaki dibagi Kr sama dengan 1:2 juga. Satu lagi yang Kp sama Kr 1:4 ya. Kp per Kr nya 1:4, sehingga bisa disimpulkan di sini bahwa Kp, kaki sama Kr itu 1:2:4 lah ya, gitu teman-teman ya. Oke, terus habis ini kita bisa mulai dengan mencari ini dulu aja, mencari suhu pada sambungan-sambungan logam tersebut ya. Kalau kita analisis bentuknya dari T1, T2 ke T3 itu dari 20 ke 90 kan. Dari T1 ke T4-nya 90. Otomatis menurut gambar sini berarti informasi di sini berarti T2 dan T3 tuh makin panas ya. Jadi kita bisa mulai dari logam yang dekat dulu aja, yang PQ ya. Yang PQ itu kita bisa punya Oke, kemudian kalau dari soal, informasi dari soal kan katanya panjang dan dari jenis berbeda, panjang dan luas penampangnya sama teman-teman. Otomatis antara di sini antara si A dan L itu tidak menjadi sebuah masalah ya. Yang menjadi masalah tuh ketika nilai dari K dan delta T-nya berbeda. Jadi yang perlu kita perhatikan delta T sama K-nya aja deh. Berarti kita bisa mulai dari yang
dari ini dulu aja ya, dari KP dikali delta T itu kan nilainya pasti sama dengan kaki dikali delta T ya. Nah, di sini kalau KP itu berarti kita pakai perbandingan yang kita punya ya. Nah, perbandingan itu nggak exactly segitu ya teman-temannya, berarti kita nggak boleh nulis angka 1 doang, 2 gitu kan. KP kan di sini kan tulisannya 1, tapi kita nggak boleh nulis 1 doang. Kita misalkan dengan X lah ya, ini X, berarti kakinya itu bukan 2 tapi 2X. Kan Kak, toh kalau misalkan ini dibagi ini tuh betul nilainya sama dengan 1/2. Ya betul, tapi kan secara konsep matematis itu salah, jadi maka kita harus tetap tulis saja X dan 2X-nya, kemudian delta T-nya berarti kita pakai delta T itu berarti T2 dikurangi T1. Di sini 2X itu berarti dari delta T-nya juga T3 dikurangi T2 ya. Berarti kita tinggal kita kali. Ini X-nya benar kita hilangkan ya. Berarti tinggal kita tuliskan di sini T2-nya, tulis ulang, T1-nya udah ada dari soal ya, yaitu 20. Maka kita tulis 20 dikurangi 2 dikali T3 dikurangi 2T2 ya. Sehingga kita bisa kumpulkan jadinya nanti T2 ditambah 2T2 ya. Berarti T2 ditambah 2T2 dikurangi 2T3 sama dengan 20 ya. Sama dengan 3T2 dikurangi 2T3 sama dengan 20. Gitu teman-teman ya, itu pernyataan yang pertama. Benar nggak kira-kira ya? Benar lah ya, karena secara konsep harusnya sih benar. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita coba untuk ada yang salah teman-teman. Ini dari pemisalannya, dari perbandingan yang kita miliki dari awal kita salah nih menentukannya, makanya angkanya kok jelek ya. Coba kita ganti dulu ya. Oh iya, di sini teman-teman, ini kan KP per kaki harusnya 2/1 ya, ini 2/1 dan ini jadinya 2/1 juga. Nah, ini jadi 4/1 sehingga KP-nya 4, kakinya 2, KR-nya 1. Kebalik ya, nggak apa-apa sedikit kok. Berarti di sininya kita tinggal tambahkan 4 ya berarti ya, karena kakinya itu KP-nya 4, kakinya 2. Nah, di sini berarti 2-nya salah, ada hapus yang bagian bawahnya. Kemudian nanti tinggal kita kalikan, ini 4 bagi 2 tuh habis ya. Di sini tinggal 2-nya aja. Nah, tadi kita kasih kurung 2 gitu ya. Ini berarti 2T2 dikurangi 40 sama dengan T3 dikurangi T2 ya. Kita kumpulkan T2-nya ke kiri, berarti 2T2 ditambah T2 dikurangi T3 ya. Sama dengan 40-nya pindah ke kanan. Jadi nanti 3T2 dikurangi T3 sama dengan 40. Nah, itu ya, itu persamaan yang pertama. Kemudian kita coba lihat lagi untuk logam yang lainnya, logam QR lah ya berarti ya. Untuk logam QR-nya berarti kita bisa cari kaki delta T sama dengan KR delta T. Kakinya itu sama dengan kaki sama KR itu perbandingannya 2. Berarti ini 2X, delta T-nya berarti T kaki itu T berapa? T3 T2 ya, T3 dikurangi T2. Kemudian di sini berarti X-nya doang. Dan T4 kurangi T3. Gitu ya. Tinggal kita ganti, ini X-nya kita bisa hilangkan. Kita coret ya. Berarti ini 2, T3-nya itu nggak ada, T2 juga, T3 nggak ada, T2 juga nggak ada. Nah, T4-nya ada teman-teman, yaitu 90 min T3 ya. Berarti tinggal kita hitung yang sebelah kirinya 2T3 dikurangi 2T2 sama dengan 90T dikurangi T3. Kumpulkan T3-nya ke kiri, 2T3 tambah T3 maka jadi T3T3 dan 2T2 sama dengan 90. Ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini kita coba buat eliminasi ya.
eliminasi 1 dan 2. Nah, berarti nanti sini 3T2 dikurangi T3 sama dengan 40. Kemudian berarti di sininya kita tukar posisinya, jadi negatif 2T2 ditambah 3T3 sama dengan 90. Kita samakan teman-teman ya, karena belum sama. Kita samakan atasnya kali berapa ya, kali 3 aja. Atas kali 3, bawahnya kali 1 ya. Jadi saya tulis di sini, jadi nanti 9T2 dikurangi 3T3 sama dengan 120 ya. Berarti di sini negatif 2T2, tulis ulang. Di sini berarti plus 3T3 sama dengan 90. Kita tambah teman-teman. Berarti di sini 210 ya. Dan ini jadi 9 kurang 2 ya, berarti 7T2. Maka T2-nya sama dengan 210 bagi 7, 30 ya. Berarti jawabannya ada di yang D teman-teman. T2-nya udah dapat, pasti T3-nya juga 50 karena nggak ada jawaban lain ya. Tapi kalau teman-teman penasaran ya udah saya bantu buat cari untuk T3-nya ya. Kan 3T2 dari pernyataan 1, T2 kurangi T3 sama dengan 40 ya, maka T3 dikali 30 dikurangi T3 sama dengan 40. Berarti ini kan 90 kurangi T3 sama dengan 40. 90 kurangi berapa yang hasilnya 40 ya, otomatis T3 nya sama dengan 50 ya. Berarti fix jawabannya yang itu. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 18. Alkohol yang suhunya 0 derajat Celcius bermassa 1 kg dipanaskan pada suatu pemanas. Grafik perubahan suhunya terhadap kalor diberikan pada gambar di bawah ini. Oke, berarti kita coba mulai kita tulis dulu ya. Di sini massa alkoholnya sama dengan 1 kilo. Kemudian di sini kalor alkoholnya berapa tadi itu? 2,1 ya. Oh, itu mah uap ya. Mana kalor? Nah, ini kalor jenisnya ya. Jadi 2400 joule per kilogram centimeter. Jangan lupa derajat Celcius. Kemudian kalor uapnya, U-nya ya, U sama dengan 2,1 dikali 10 pangkat 5 joule per kilo. Dan di sini ada perubahan suhunya, teman-teman ya, jangan lupa. Perubahan suhunya di angka delta T ya, delta T-nya sama dengan 78. Oke, berarti kita bisa langsung mulai dengan mencari Q total aja ya. Q total itu sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Q1-nya kita bisa dari rumus MC kali delta T. Kemudian Q2-nya bisa kita kalikan massa dengan uapnya aja, kalor uapnya. Maka tinggal kita substitusikan, massanya 1, kalornya 2400, delta T-nya 78, tambah M-nya masih sama ya, 1 dikali 2,1 kali 10 pangkat 5. Berarti di sini 2400 dikali 78 tuh 24 kali 78 tuh 1872 ya. Itu. Tambah di sini berarti 2,1 kali 10 pangkat 5 itu 21.000, 210.000. Tinggal kita tambahkan jadi 3972 ya, 00. Ini joule. Karena permintaan soal minta di kilojoule, maka sebenarnya sudah langsung ngejawab ya, bentuknya udah, angkanya udah sama. Tapi kita ganti ke kilojoule, maka kita kali 1000. Kita bagi 1000 maksudnya. Maka jadi 397,2 ya. Kilojoule. Jawabannya adalah yang C. Itu teman-teman ya, untuk nomor 18. Kita lanjut nomor 19. Perubahan keadaan pada gas di ruang tertutup yang dapat menyebabkan suhu mutlak gas naik menjadi 2 kali suhu mutlak awal adalah jika apa? Kita pakai rumusnya yang P dikali V sama dengan N kali R kali T ya. Nah, kalau kita mau yang dicarikan di sini, kalau dalam konteks soalnya itu menyebabkan suhu mutlak gas naik menjadi 2 kali, yang di
di highlight itu adalah suhunya, berarti kita fokus ke T-nya aja. Berarti T-nya berarti sama dengan P dikali V dibagi dengan N dikali R kan ya. Dan yang kalau kita lihat di sini itu kan, di sini P sebagai tekanan ya, V-nya itu volume. Jadi antara T itu sejajar dengan perkalian P dan V. Berarti kita fokus ke situ dulu, tapi kita cek dulu deh. Kita verifikasi untuk setiap jawaban di opsi. Tekanannya naik menjadi 2 kali, volumenya dikurangi setengah kali. Berarti gimana tuh? Berarti T-nya sama dengan berapa gitu kan? P-nya itu naik 2 kali, jadi 2. V-nya jadi dikurangi setengah, berarti dari 1 jadi setengah. Maka 2 kali setengah jadi 1 ya. Kemudian berarti kan dia minta naiknya tuh 2 kali lipat teman-teman ya. Harus 2 kali suhu. Dan ini kan jawabannya 1, berarti salah ya. Lanjut yang B. Di sini tekanannya diturunkan menjadi 1/4 kali, tetapi volumenya dinaikkan menjadi 2 kali. Berarti P-nya jadi 1/4, kemudian volumenya dinaikkan jadi 2 kali. Ini kan kalau disederhanakan jadi setengah ya. Bukan 2 kali, salah juga. Yang C, tekanan dan volume sama-sama dinaikkan menjadi 2 kali semula. Berarti T-nya sama dengan ini dinaikkan 2, ini dinaikkan 2 jadi 4 ya. Berarti salah juga. Yang D, T-nya sama dengan tekanannya dikurangin 1/3 jadi 1/3 kali, dan volumenya dinaikkan jadi 6. Ini benar ya, jadi 2. Jawabannya yang D teman-teman ya. Kita cek juga yang E sekalian. Tekanannya tetap, volumenya dikurangi menjadi setengah, berarti ininya 1 dikali setengah ya, setengah ya. Berarti jawabannya tetap yang D. Oke teman-teman ya. Kak, kenapa yang ini nggak kita cek yang bagian bawahnya? Yang bagian bawah itu informasinya, pertama informasi dari yang bagian bawah tidak ada, jadi kita fokus dari informasi yang ada. Kedua, yang sejajar dengan nilai T itu hanya si P dan V. Jadi kalau mau nyari nilai T-nya 2 kali, ininya harus kecil banget. Nah, karena di sini kecil banget dan dari soal juga nggak dikasih tahu, maka ya kita fokus dari yang apa yang kita tahu aja ya. Gitu teman-teman ya. Cukup mudah ya harusnya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Pada suhu tertentu, kelajuan dari 7 molekul gas dinyatakan pada tabel di bawah ini. Kelajuan meter per sekon, banyak molekulnya 21211 ya. Oke, berarti kita mulai dari ini aja, kelajuan rata-rata kuadratnya ya. Berarti VRMS-nya, kita buat rumusnya, VRMS itu sama dengan akar dari N1 dikali V1 kuadrat ditambah N2 dikali V2 kuadrat dan seterusnya ya, dibagi dengan banyaknya N. Maka tinggal kita hitung, atau jumlah N, sorry. Berarti tinggal kita hitung di sininya, berarti kita tuliskan dulu ya angkanya teman-teman ya. Berarti N-nya itu kan 2, V-nya 2, dari sinilah saya tulis ini V ya, ini V, ini V, ini V, ini V, ini V ya. Kemudian kalau yang kuning ini adalah N-nya, N. Ini 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 ya, 1 dikali 3 pangkat 2 ditambah 2 dikali 4 pangkat 2 ditambah 1 dikali 5 pangkat 2 ditambah 1 dikali 6 pangkat 2 dibagi dengan totalnya 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 ya. Kita akarkan. Maka hasilnya di sini 2 pangkat 2 itu 4 kali 2 8, 9 pangkat 2 kali 1 9 ya. 4 pangkat 2 16 dikali 2 32, 5 pangkat 2 dikali 1 25, 6 pangkat 2 kali 1 36 ya. Ini per 7 teman-teman ya. Ini 2 3 5 6 7. Tinggal kita hitung di sini, berarti nilainya sama dengan berapa nih? 8 9 17 49 tambah 25 berarti 74 ya, 74 110 teman-teman ya. 110 dibagi 7. Kita bagi di sini 110 per akar 107. Oh, dihitung berarti teman-teman, harus bisa teman-teman ya. Di sini ada angka 110.
kalau 11 pangkat 2 aja udah 121, itu berarti nggak mungkin 11. Nah, 10 pangkat 2 itu sudah 100, berarti lebih dari 100 ya. Kemudian kalau 10,5 pangkat 2 itu berapa teman-teman? 10,5 pangkat 2 itu di angka berapa sih? 110-an ya. 10,5 pangkat 2 itu 110,25. Ini kelebihan, berarti angkanya berarti 100, berarti 10,4 teman-teman ya, sekitar 10,4an. Berarti 10,4 dibagi akar 7. Akar 7 tuh kalau kita lihat-lihat, kita caranya tuh kita pakai pendekatan aja, nggak apa-apa. Nilainya nggak exactly segitu juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan saya punya 7 itu kan berarti kalau 3 aja, 3 pangkat 2, sorry, 3 pangkat 2 aja udah 9 kan teman-teman ya. Nah ini 7 berarti kan 2 aja masih 4, berarti dia sekitar 2,5, itu hasilnya 6,25. Berarti lebih dari 2,5 angkanya tuh. Coba kalau misalnya kita pakai 2,6 tuh 676 ya. 2,6 pangkat 2 tuh 676. Kalau 27 pangkat 2 itu di 729. Itu lebih, berarti angkanya di sekitar 2,6 teman-teman. Gitu ya. Caranya itu gitu. Jadi kita nggak perlu pakai kalkulator. Bisa kita langsung pakai apa namanya? Kita coba pakai apa namanya? Pakai coba-coba aja. Nah, hasilnya itu di sini kan 10,4 sekian. Ini juga 2,6 sekian. Jadi hasilnya kalau dibagi itu di angka sekitar 3,96 ya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Nah, di sini hati-hati untuk pembulatannya. Ini kan 10,4 teman-teman udah langsung bulatin, itu nggak boleh ya. Karena kalau misalnya 10,4 dibagi 2,6 hasilnya 4, itu salah nantinya. Tapi kan di sini dia 10,4-nya itu masih banyak angkanya gitu. 10 ini 2,6-nya juga masih lebih banyak. Makanya kita bulatkannya ke bawah aja. Ke sini 3,9. Gitu teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjut di nomor yang 21. Diketahui bilangan Avogadro di Na-nya sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini teman-teman harus sudah hafal ya. Tentukanlah massa dari sebuah molekul oksigen dengan M sama dengan 32 gram per mol. Berarti kita bisa mulai dari ini aja teman-teman ya. Kita bisa mulai dari rumusnya aja. Berarti M sama dengan jumlah molekul dikali dengan MR ya, massa relatif. Kemudian berarti kita masih ingat yang hubungan antara N dan N Avogadro, N molekul itu jumlah mol itu sama dengan N dikali N itu sama dengan jumlah mol dikali Na gitu kan. Maka kalau nyari N ya sama aja, jadi nanti N dibagi Na kan. Nah ini kita ganti jadi N dibagi Na dikali massa relatifnya, ini sama dengan M ya. Nah kemudian di sini kita yang dicari M-nya ya, M. Kemudian N-nya itu berapa? Untuk mencari N-nya berapa, ini kan kebetulan sebuah molekul, berarti satu buah, berarti N-nya 1. Nah Na-nya itu udah ada dari soal ya. Ini bilangan Avogadro-nya 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah massa relatifnya itu di angka berapa ini? 32 ya, 32. Oh hati-hati teman-teman, di sini masih 32 gram per mol. 32 gram per molnya kita ubah menjadi kilo. Kalau dibuat ke kilo kan naik ya, berarti dikali dengan 10 pangkat negatif 3 ya, atau dibagi dengan 1000 gitu ya per mol. Maka kita bisa kali 32 kali 10 pangkat negatif 3. Oke, jadi tinggal kita hitung yang 10 pangkat 10-nya kan berarti negatif 3 dikurangi 23 berarti negatif 26 ya. Tinggal kita bagi 32 dibagi 6,02. 32 bagi 6,02 itu berarti kita bisa mulai dari ini. 32 bagi 6 itu kan pasti 5 ya. Pasti 5, kemudian di sini 32 masih sisa 1 ya, 315 teman-teman. Jawabannya di yang A teman-teman ya. Tuh hati-hati teman-teman, di sini juga jawabannya mirip.
Untungnya di sini pangkatnya beda, jadi kita bisa pakai yang ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 22. Oke, perhatikan gambar diagram mesin Carnot berikut. Suhu T1 lebih dari T2 dan efisiensi mesin mula-mula 20%. Kemudian bila mesin efisiensi ditingkatkan menjadi 80%, maka suhu T1 menjadi T1 aksen, T2 menjadi T2 aksen dengan besar masing-masing berikut. Oke, berarti kita bisa mulai dari efisiensi mesin Carnotnya ya. Efisiensi mesin Carnot itu, nulis gimana? Itu sama dengan 1 dikurangi T2 dibagi T1 ya. Ini dengan T1, T2 dulu ya. T2 itu reservoir dingin ya. Dan kalau T1-nya baru yang panasnya ya. Reservoir panas. Oke. Ini berarti dalam Kelvin ya teman-teman ya. Dalam Kelvin. Oke, berarti kita coba buat cek untuk kondisi awal dari efisiensinya ya. Berarti kondisi awal dulu. Kondisi awal. Berarti kalau dalam kondisi awal efisiensinya itu di 20% ya. Efisiensi 20%. Maka berarti 0,2. Tahu dari mana 0,2 kan 20, tulis saya ya, 20/100 kan 20% ya. Maka sama dengan 1 dikurangi T2 per T1. T2 per T1. Sehingga T2 per T1 nya sama dengan 1 dikurangi 20/100 teman-teman ya. Maka nilainya sama dengan 80/100. Ini T2 per T1 nya. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 40 ya. Bisa nggak bagi 40? Nggak bisa ya. Bagi berapa ya? Bagi 20. Kalau bagi 20 jadi 4. Ini jadi 5 ya. Oke. Kita tandai. Oke, berarti kita lanjut untuk kondisi yang baru. Kondisi baru berarti efisiensinya naik ya, efisiensinya jadi 80%. Otomatis nanti di sini berarti 80/100 sama dengan 1 dikurangi. Nah, di sini berarti kalau sudah di efisiensi baru berarti nanti bentuknya bukan T1 lagi tapi T1 aksen. Jadi nanti sini T2 aksen dibagi dengan T1 aksen. Berarti kita tukar posisinya T2 aksen dibagi dengan T1 aksen sama dengan 1 dikurangi 80/100. Maka nilainya sama dengan 20/100 ya. Sama dengan kalau kita bagi 20 jadi 1/5 teman-teman ya. Ini secara hasil akhirnya. Ingat-ingat ya. Kita bisa pakai nanti. Nah, kemudian kita bisa langsung mulai dari verifikasi untuk opsi-opsinya aja ya. Sempit banget ya. Oke, berarti kita mulai dari yang A dulu. Untuk yang A kita coba di sini ya. Untuk yang A kan katanya T1 aksen sama dengan T1. T1 aksen sama dengan T1 dan T2-nya T2 aksen sama dengan 2T2. Coba kita bandingkan T2 aksen dibagi dengan T1 aksen. T2 aksennya sama dengan 2T2. T1 aksennya sama dengan T1, maka ini sama dengan 2T2 dibagi T1. 2 dikali T2 bagi T1 itu sama dengan 4/5 teman-teman ya. Ini 4/5 berarti nilainya 8/5. 8/5 nih kita cek. Antara yang ini dengan ini kan berarti T2 aksennya per T1 aksennya sama dengan 8/5. Sementara yang kita punya T2 aksen per T1 aksen itu 1/5 bukan 8/5, berarti salah ya. Jadi kita lanjut yang B. Yang B itu berarti T1 aksennya
4, kemudian apa lagi, 4T1 ya maksudnya, dan T2 aksennya sama dengan 2T2, mirip kayak tadi ya, berarti 2T2 lagi. Sehingga berarti kalau kita bandingkan T2 aksen bagi T1 aksen sama dengan 2T2 dibagi dengan 4T1, berarti 2 bagi 4 1/2 dari T2 per T1. T2 per T1 nya 4/5, berarti setengah dari 4/5 sama dengan 2/5 teman-teman ya. Ini juga beda teman-teman ya, hasil ininya 2/5, sementara yang kita punya itu 1/5, berarti tidak sesuai, salah. Lanjut yang bagian C nya di sana aja teman-teman ya, nggak kelihatan, di bawahnya sempit soalnya. Berarti T2 nya itu sama dengan T2 aksennya sama dengan setengah T2, dan T1 nya T1 aksennya maksudnya 2T1. Jadi kalau kita coba berarti T2 aksen dibagi T1 aksen sama dengan berarti sini setengah ya, setengah T2 dibagi 2T1 ya. Setengah bagi 2 itu seperempat dari T2 dan T1. T2 T1 tuh nilainya sama dengan 4/5. Berarti ini dikali dengan 4/5, berarti betul ya teman-teman. Ini 4/5, ini kan nilai sama dengan 1/5. Berarti ini betul. C betul ya. Nah, kalau sudah berarti D sama E-nya silakan teman-teman mau coba sendiri boleh, tapi kalau saya sih enggak ya. Udah cukup karena jawabannya juga di sini nggak minta 2, jawabannya berarti hanya yang C doang. Tapi kalau mau coba yang D sama E juga boleh, silakan ya. Tapi saya sih nggak mau. Gitu ya. Lanjut soal berikutnya. 23. Suatu rangkaian disusun seperti gambar berikut sehingga pada rangkaian mengalir arus listrik. Oke, berarti kita bisa mulai dari mana teman-teman ya? Kita coba mulai dari di sini, dari 23 ini berarti kita bisa mulai dari mana? Kita cari R totalnya dulu kali ya. R totalnya berarti hambatan totalnya itu sama dengan berapa ini? 2 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 5 ya, sama dengan 10. Kemudian kita cari apa nih, I-nya kali ya. Untuk nyari I-nya kita bisa pakai VB aja, VB dibagi dengan R total ya, maka sama dengan 10 dibagi 10, VB nya 12 sorry, 12 dibagi 10 sama dengan 1,2 ya. Untuk nomor 23 teman-teman udah paham belum maksud soalnya? Saya bacakan ulang ya. Jadi ceritanya di sini ada susunan rangkaian, kemudian dia tuh punya hambatan untuk R1-nya, hambatan satunya itu sama dengan 2 ohm sorry. Kemudian kita selesaikan dulu hasilnya gimana. Nah, kalau sudah selesai kita bandingkan antara kuat arus listriknya antara yang sebelum yaitu 2 ohm dan ketika diganti dengan 10 ohm. Jadi kita cek dulu untuk yang sebelumnya dulu ini ya, berarti ya. Ini sebelum itu berarti R1-nya sama dengan 2 ohm ya. Oke. Berarti di sini dapat 1,2 untuk si I-nya. Kita langsung bandingkan aja tadi ya. Saya kira teman-teman udah ngeh, tapi kalau belum ngeh nggak apa-apa ya. Teman-teman kalau bingung boleh ditanyakan ulang, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut untuk setelahnya. Untuk setelahnya berarti si R1-nya bukan lagi 2 tapi 10 ohm ya. Itu teman-teman ya. Jadi kita bisa mulai dari R totalnya. R totalnya juga pasti berubah. R totalnya yang tadinya hanya 10 berarti tadi 2-nya kita ganti 10 tambah 3 tambah 5 jadi 18 ya. Nah, kita cari si I-nya. I-nya itu I setelah ya, berarti pakai VB aja dibagi dengan R total. VB-nya berarti 12 dibagi 18 ya, sama dengan berapa nih? 2/3 ya, bagi 6 gitu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan kenapa pakai VB? VB mah pakai siapa aja boleh ya, pakai VA juga boleh, nilai pasti sama kok, nggak akan beda ya. Nah, tinggal kita bandingkan antara I sebelum dan I setelah.
Sehingga kalau I sebelumnya itu 12, 1,2 dibagi dengan sesudahnya tuh di angka 2/3. 2/3 itu berapa ya? 2/3, aduh lupa lagi 2/3 itu berapa ya? 0,6 ya. Gini aja deh teman-teman ya, gantinya pakai yang atas aja nih, pakai yang pecahan 12/10 sama 12/18 gitu, biar gampang hitungnya ya. Berarti nanti 12/10 dikali dengan 18/10 per 12. Nah gitu, jadi nanti kan si 12-nya habis kecoret ya, jadi sisa 18/10. Otomatis nanti kita seranakan 9/5. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Ini soal mudah, hati-hati juga jangan sampai salah ya. Lanjut nomor 24. Perhatikan gambar rangkaian 5 lampu identik berikut. Di sini ada rangkaian paralel dan seri ya teman-teman ya. Ini kayaknya bakalan panjang nih. Kita bisa mulai dari ini dulu kali ya. Kita bisa mulai dari kita buat ini hambatannya dulu ya. Kita buat hambatannya random aja, kita pilih misalkan ini 3 ohm ya. 3 ini 3 ya. Ini 3. Kemudian berarti kita bisa cari RABC-nya. Hambatan pada komponen ABC berarti nanti sama aja dengan apa ya, hasil kali dibagi hasil jumlah ya. Berarti hasil kalinya berarti 3 dikali 3 dikali 3 dibagi dengan 3 ditambah 3 tambah 3 ya. Berarti sini 27 dibagi dengan wait, ada yang salah nggak? Oh salah, sorry. Pakai ini aja teman-teman, kan pakai manual aja nggak apa-apa deh. 1 RABC ya. Itu kan sama dengan 1/3 ditambah 1/3 ya, ditambah 1/3. Otomatis sama dengan 3/3 sama dengan 1. Maka RABC-nya sama dengan 1. Kemudian kita bisa cari berikutnya RDE ya. Untuk RDE kemudian kebetulan dia bentuknya seri, jadi tinggal tambah aja. Jadi 3 ditambah 3 6 ya. Sehingga R totalnya sama dengan 1 tambah 6 sama dengan 7 ya. Dapat dari mana? Dari ini kita tambahin ya. Kemudian kita bisa cari I mula-mulanya. Jadi kan gini ceritanya, si rangkaian yang ini nanti dihitung berapa gimana, terus tiba-tiba si berikutnya ditambahkan si F dengan identik gitu kan ya, ke sini si F di sini nanti. Nah dicari si F nya tuh. Nah ketika ada F tuh kondisi yang lainnya gimana gitu, gitu maksudnya. Saya pindahin ya. Oke, di atas aja deh. Oke, terus kita bisa mulai mencari I mula-mula kali ya. I mula-mulanya berarti I mula-mula itu maksudnya I awal ya. Itu rumusnya kuat arus itu sama dengan V dibagi R. V-nya itu berarti V-nya kita anggap misalkan 21. Ini random ya. Teman-teman nggak pakai angka juga boleh, tapi kalau nggak pakai angka susah banget. Saya udah nyoba nggak pakai angka susah banget. Maka kita pakai angka. Angkanya saya pilih 3, kenapa? Biar nanti bisa dihitungnya tuh gampang gitu lah. Pakai angka yang lain juga pasti bisa selama prosesnya betul ya. Berarti coba 21 ya. Ini R-nya tuh totalnya tadi berapa? 7. 21 bagi 7 sama dengan 3 ampere ya. Berarti di sini ada I-nya kuat arusnya tuh 3 ampere. Maka kita bisa cari kalau di paralel itu kan, kalau di paralel nilai I itu kan sama ya, maka IA itu sama dengan IB sama dengan IC ya. Kan dia masuk ke sini 3 nih, otomatis kebagi 3 kan. Jadi masing-masing 1 ya. Jadi sini 1. Nah, kemudian yang serinya, oh salah ya. Yang sama tuh harusnya yang seri, sorry.
Ini karena kebagi 3 aja. Ini tidak sama, sorry, ini tidak sama, ini tidak sama. Tapi nilainya sama, karena 3-nya dibagi 1 ya. 3-nya bagi 3 jadi 1. Kemudian nulisnya berarti I1-nya, A-nya sama dengan 1, IB-nya sama dengan 1, IC-nya sama dengan 1, gitu aja ya. Nah, kalau yang seri berarti I-nya sama ya. Berarti I pada D sama dengan I pada E, sama dengan 3 ya. Masuknya sama. Berarti kita bisa cari si kondisi lampu ketika belum ditambahkan ya. Tapi cek dulu rumus daya. Daya tuh rumusnya sama dengan P sama dengan I pangkat 2 dikali dengan R ya. Kita tandain ya. Gitu. Tandain juga informasi yang penting. Di sini ada I1, IB, IA1, IB1, IC1, terus apa lagi ya? Udah kayaknya ya. Dan berarti tinggal kita cari kondisi sebelum diganti ya. Sebelum ditambahkan. Nah, sebelum ditambahkan itu berarti kita mulai dari yang A ya. Yang maksudnya komponen A yang ini lah. Komponen A itu berarti P-nya PA ya. PA-nya sama dengan I pangkat 2. I-nya itu 1, pangkat 2, R-nya, R untuk R-nya R apa ya? R si A-nya ya, berarti teman-teman ya. Berarti RA itu sama dengan 3 ya. Sama dengan ini 3. Kemudian PB juga sama. 1 pangkat 2 dikali 3 berarti 3 juga. PC juga sama. 1 pangkat 2 dikali 3 berarti 3 juga. Oke, terus ini berarti yang B, ini yang C ya. Kemudian yang D. Yang D berarti PD itu sama dengan yang D tuh I-nya 3 pangkat 2. Nah, R-nya sama juga ya 3 ya. Maka 3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 27 ya. 9, 3 pangkat 2 kan 9 kali 3 27. Dan yang E itu berarti PE ya. PE-nya berarti sama dengan sama ya, 3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 27. Oke, berarti ini kondisi sebelum ditambahkan. Berarti kita coba untuk mencari ketika sudah ditambahkan ya. Karena di sini di opsinya itu mencari ketika yang sudah ditambahkan aja, dibandingkan gitu loh. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan tanpa mencari yang sebelum ditambahkannya doang. Saya gambar ulang ya untuk si rangkaiannya. Oke, sudah saya tambahkan seadanya aja teman-teman ya. Sini ada A, ada B, ada C, dan DE seperti biasa. Nah, kemudian di apa namanya, di soal itu disebutkan bahwa lampu identik F berarti nilainya sama dengan yang lain ya. Ditambahkan pada kawat P dan Q paralel ke DE. Berarti di sini nih. Kita bisa tambahkan F di sini. Gitu ya. Otomatis kalau F di sini berarti nanti paralel ya bentuknya sesuai dengan informasi soal. Oke, berarti kita punya RABC-nya masih sama ya karena kondisinya paralel kayak tadi. Jadi otomatis nilai masih 1. Nah, untuk yang lainnya berarti kita cari dulu RDE-nya. RDE itu kan di sini kan dia bentuknya DE sama D sama E itu kan bentuknya seri, berarti bisa kita tambahkan aja. DE itu berarti 6 ya. Untuk nyari RDEF itu berarti sama dengan kita tambahkan 6, kemudian 6. Nah, ini hasil kali aja, 6 dikali dengan si F-nya. F-nya itu 3 ya. Jadi dikali 3, nah bawahnya ditambah 6 tambah 3. Sama dengan 18 dibagi 9 sama dengan 2 ya. Berarti RDF-nya 2. Maka R totalnya pasti jadi berubah. Yang awalnya tadi 7, berarti sekarang 1 tambah 2 ya. Sama dengan 3. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal cari I akhirnya. I akhirnya itu sama dengan kita bisa carikan V dibagi R teman-teman ya. V-nya 21, R-nya 3 ya. Maka sama dengan 7. Nah, berarti tinggal apa lagi nih? Berarti 7A, sorry. Saya baguskan 7A. Itu ya. Saya simpan di bawah aja. Oke, saya stabilo ya. Sini. Yang penting-penting.
Oke, habis itu berarti kita tinggal cari masing-masing I ya. Berarti masih ingat ya teman-teman ya rumus untuk nyari I-nya itu gampang sih. Untuk nyari I-nya kan tadi itu berarti itu V dibagi R kan ya, berarti I itu berarti untuk nyari kok bisa begitu? Sorry. Berarti untuk nyari IA itu berarti 7 dibagi ini ya, bagi 3 teman-teman ya. Karena si hambatannya 3 maka 7 bagi 3 berarti BC-nya juga sama nih. IB juga 7/3, IC juga 7/3 ya. Berarti kita nggak usah tulisnya terlalu banyak. Kemudian untuk nyari DEF ID dulu. ID itu berarti di D itu 3 ya, berarti 7/3 juga. Kemudian E juga sama ya, E juga 7/3. Tahu dari mana? Kan dia ininya I-nya kan 7. Oh sorry, ini kan nyari I ya. Ya, berarti bentar. Gini logikanya gini. Berarti kan ketika masuk ke sini kan awalnya 7 dibagi 3 kan, jadi masing-masing 7/3 gitu loh teman-teman ya. Ini 7/3, ini 7/3, ini 7/3. Nah habis ini dia keluar lagi pasti 7/3 lagi. Pasti 7 lagi maksudnya, pasti keluarnya 7 lagi. Nah ketika keluar 7 maka otomatis ke sini kebagi 2 teman-teman. Ada yang ke F, ada yang ke E. Maka nanti 7/2 7/2an ya. Jadi berarti kesininya itu 7/2, berarti 7/2 di sini berarti 7/14. Oke, berarti untuk yang ke sini berarti kalau kita cek ke I ke D itu sama dengan I ke E kan ya, karena kan dia seri. Berarti kan kalau masuk dari sini ya 7, saya tulis 7 ya. 7 ampere masuk ke sini, otomatis nanti kan kebelah ya, nanti ada yang masuk ke F, ada yang masuk ke DE. Berarti di sini jadi masuk ke 7. Berarti di sini 14/3 ya. Berarti di sini karena sama maka dari 7/3 ya. 7/3, ini 7/3 juga. Maka di sini 14/3 nih. Untuk EF-nya ya. Berarti ini jadi 7/3 dan IF-nya sama dengan 14/3 teman-teman ya. Tuh, ditandain aja dulu. Untuk berikutnya kita cek nanti ya. Oke, berarti tinggal kita cek untuk setiap pernyataan yang kita punya dari sesudah ditambahkan. Oke, jadi kalau mau nyari sudah ditambahkan berarti kita gunakan rumus daya lagi ya. P sama dengan I pangkat 2 dikali R ya. Jangan lupa diingat-ingat yang ini ya teman-teman ya. Berarti kita tinggal mulai. Kita cek untuk yang ketika rangkaian A berarti PA sama dengan I pangkat 2. IA itu 7/3 pangkat 2 dikali R-nya. R dari A itu 3 ya. Nah, di sini 49/9 dikali 3 ya. Kan nilai sama dengan 49/3. Nah, untuk PB-nya itu sama ya, karena secara nilai mereka sama semua yang 3 ini. Untuk I-nya sama, R-nya sama, maka nilai juga ini 49/3. Yang C juga sama 49/3 ya, gitu. Kemudian yang D juga kebetulan sama ya teman-teman ya. Nilai I-nya itu 7/3 juga. Ini nih. D sama E, jadi ini juga sama ya, 49/3 juga pasti. Jadi kalau saya tuliskan lagi berarti 7/3 pangkat 2 gini ya, dikali dengan 3 sama dengan 49/3. Yang E juga sama. PD sama dengan yang PE. Kok C lagi sih di sini ya? Ini berarti PD dan PE, berarti ini 7/3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 49/3. Tinggal yang F tuh gimana? Untuk yang F itu berarti ini P ya. Yang F itu 14/3 pangkat 2
dikali dengan 3, berarti bawahnya pasti 3 ya, kayak tadi prosesnya. Pangkat 2 kan 9, 3 bagi 9 kan 1/3. Nah, 14 pangkat 2 itu 196. Nah, kalau dari sini kita bisa langsung cek aja dari pernyataan-pernyataan yang kita punya. Yang pertama katanya lampu D dan E menjadi lebih terang dari semula. Awalnya tuh 3, jadi 49/3. D sama E mana? Ini ya, D-nya ini salah ya, karena awalnya 27, kemudian tiba-tiba jadi 49/3 tuh sekitar 6, ya, berarti ini salah. Kemudian yang kedua, lampu ABC menjadi lebih redup dari semula. Enggak ya, mereka malah naik, yang awalnya 3 jadi 6, ini kan 6, nih. 49 bagi 3 kan 6, berarti ini salah. Kemudian lampu A menjadi sama terang dengan lampu D. Lampu A itu 49/3, lampu D sama ya, berarti ini betul. Kemudian lampu F menyala paling terang, betul sekali, ini paling terang, paling gede nilainya. Maka ini betul, sehingga jawaban di nomor yang 24 adalah salah-salah dan benar-benar ya. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut nomor 25. Oke, untuk nomor 25 ini kita bisa langsung saja. Di sini ada bola konduktor berongga. Di sini kan otomatis VP itu pasti sama dengan VQ, teman-teman. VQ itu sama dengan VR juga ya secara nilai, sehingga nilai potensialnya tuh atau tegangannya tuh berarti sama semua. Berarti oh ya pakai, ya udah ada jawab nih yang E. Potensial listrik di P dan Q dan R sama besar. Gitu ya. Gampang nomor 25. Kita lanjut nomor 26. Di sini ada muatan A dan muatan B terpisah jarak R. Oke, berarti kita coba muatannya digambar dulu ya. Muatan A dan muatan B itu terpisah jarak. Berarti dari sini ke sini R ya. Kayak mata ya. Terus kemudian di sini kan kita punya di sini kan kita punya hubungan antara F dengan si R itu terbalik ya. R kuadrat itu terbalik, hubungannya tuh nggak sama. Jadi kalau R-nya besar maka R-nya kecil, kalau F-nya besar R-nya kecil, atau juga dengan sebaliknya. Maka kita bisa langsung cari aja dengan kesamaan, yaitu F awal dibagi F akhir. Karena terbalik maka jadi sini R akhir ya. R akhir dibagi dengan R awal. Jangan lupa dipangkatkan 2. Kemudian kita bisa langsung substitusi aja nilainya. Di sini F awalnya itu dialami muatan A akibat adanya muatan B adalah 1,8. Kemudian saat jarak muatan A ke muatan B dikurangi 5 cm, berarti ini berarti kita misalkan dulu ya. R awal itu sama dengan R ya, maka R akhirnya sama dengan R-5 gitu loh. Maka di sini R-5 dibagi R pangkat 2. Kemudian gaya yang dialami si A naik menjadi 3,2, berarti ini kita anggap menjadi 3,2. Buat dapetin R-nya nanti ujung-ujungnya sih kita nggak pakai ini ya, tapi kita pakai dulu untuk mencari nilai R-nya dulu. Oke, berarti kalau sudah kita coba buat sederhanakan. Di sini 1,8 dibagi 3,6 itu kita bagi berapa ya? Kita bagi 20. 1,8 dibagi dikali 20. Berarti 9,9/16 ya. Dikali 5 maksudnya. Ya kali 5 ya. Nah, terus di sini R-5 dibagi R pangkat 2, jangan lupa biar pangkat 2-nya hilang, kita dua-duanya kita akarkan ya. Jadinya di sini nanti akar dari 9 itu 3, akar dari 16 itu 4, maka di sini jadi R-5 per R ya, kita kali silang. Jadi nanti 3R sama dengan 4R min 20 ya, sehingga
nanti R-nya berarti 20. Ya udah, kalau R-nya udah dapat 20 berarti kita coba substitusikan aja ke soal yang awalnya tadi 1,8 per, nah di sini berarti F ya, F akhir kita tulis saja. Nah R-nya kan 20 ya, maka 20 dikurangi berapa ini? Oh, jika jarak A ke B dikurangi 3 cm lagi, maka gaya yang dialami berarti 20 dikurangi 5 kurangi 3 lagi berarti 12 ya. Berarti di sini 12 F akhirnya. Kemudian F awalnya masih sama ya, 20 ya. Pangkat 2 jangan lupa. Kemudian seperti biasa kita sederhanakan 12 sama 20 itu 3 banding, kita bagi 4 ya, 3/5 ya. Pangkat 2 sama dengan 1,8 per F, ini berarti 9/25 ya. 1,8 di F, berarti F nya akan sama dengan 25 dikali 1,8 dibagi dengan 9. 1,8 bagi 9 tuh di 0,2 ya, 0,2, bener nggak ini? 0,2 dikali 1,8 dibagi 9, lupa saya ya, 0,2 ya dikali 25, 5 ya teman-teman ya, 5 Newton. Maka jawabannya adalah yang E gitu ya. Semoga bisa dipahami teman-teman. Untuk nomor 26 kita lanjut soal berikutnya. Seberkas cahaya koheren diarahkan tegak lurus melewati suatu kisi difraksi, diamati bahwa garis maksimal yang kedua mengapit sudut 30 derajat terhadap normal kisi. Jika panjang gelombang cahaya yang menggunakan 500 nanometer, tetapan kisi tersebut adalah, oke, kita bisa gunakan pakai rumus ini ya, panjang teropong D sama dengan F objek ditambah dengan FOK apa sih namanya, OK tuh, FOK lah ya. Nanti tinggal kita substitusikan aja nilainya. Kita substitusikan nih, D nya 90. Loh, dari mana 90? Wait. Bukan ya. Salah teman-teman, sorry. Berarti harusnya, sorry bukan yang ini ya. Berarti D sama dengan, bukan. Rumusnya D dikali sin theta sama dengan massa dikali lambda ya. D itu bisa kita ganti jadi 1/n dikali sin theta dikali massa dikali lambda. Berarti nanti tinggal kita cari n nya. Untuk nyari n nya berarti sama aja sin theta ya, sin theta dibagi dengan m dikali lambda. Sin theta nya itu sin 30. Kemudian di sini m nya itu 2 ya. Di sini dari sini maksimal kedua mengapit sudut, berarti kita ambil yang bulat 2. Kemudian di sini ada si lambdanya tuh, panjang gelombangnya itu 500 nano. 500 nano itu sama aja 5 dikali 10 pangkat min 7 ya. Kalau kita ubah ke meter, ke sentimeter, apakah meter ya, ke meter. Dan lanjut, berarti ini setengah dibagi dengan 2 dikali 5. 2 kali 5 nya bisa sebenarnya 10. Jadi ini 10 dikali 10 pangkat min 7, artinya nanti 1/2 dikali 10 pangkat min 6 ya. Itu sama dengan berapa nih? 5 ya, 0,5 ya. 0,5 dikali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. Di sini sama aja 5. Ini kan 5 pangkat 10 pangkat min 1 ya. Wait, ini salah. Sorry teman-teman, harusnya di atas setengahnya bukan di bawah ya. Ini berarti 5 dikali 10 pangkat min 1 dibagi dengan 10 pangkat min 6 gitu. Jadi nanti 5 dikali 10 pangkat 5. Nah, 5 pangkat 10 5 itu dalam nanometer. Kita ubah ke senti, jadi nanti 5 dikali 10 pangkat 3 ya, cm, atau sama dengan yang D teman-teman ya, 5000 gitu. Sorry ya, tadi salah baca, sorry. Kita lanjut soal nomor 28. Panjang teropong bintang ketika digunakan dengan mata tanpa akomodasi adalah 90 cm. Ya, artinya yang tadi ya,
Berarti D sama dengan FOB ditambah FOK ya. Kemudian di sini panjangnya berarti 90. Kemudian jika perbesaran yang dihasilkan 8 kalinya. Ini berarti kita coba buat 90 sama dengan FOB tambah FOK-nya. Kita coba F0 FOK itu sama dengan 90 dikurangi FOB ya. Kita masukkan ke rumus pembesaran, yaitu M sama dengan FOB dibagi FOK. FOB-nya kita tulis ulang, FOK-nya kita ganti jadi 90 min FOB. Berarti M-nya kita ganti jadi 8, pembesarannya 8 kan, berarti ini FOB dibagi dengan 90 min FOB. Kita kali silang, 88 kali 90. Saya tulis ulang dulu ya, berarti 8 kali 90 berarti 720. Ini 8 FOB sama dengan FOB, berarti negatif 8 tambah FOB, negatif 8 FOB tambah FOB jadi 9 FOB, ini jadi 720, maka FOB-nya sama dengan 720 dibagi 9 sama dengan 8 teman-teman ya. 80 maksudnya, berarti sama dengan yang E jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang penderita presbiopi memiliki jangkauan penglihatan 2-3 meter tanpa bantuan kacamata. Kasihan ya. Kemudian diketahui titik baca normal tuh di SN sama dengan 25 cm. Kekuatan kacamata bifokal untuk menormalkan penglihatan orang itu adalah, kita punya si nilai si S-nya itu, jarak itu berarti di 2-5 ya. Kemudian kalau kita lihat presbiopi itu gabungan dari, presbiopi itu merupakan gabungan dari miopi ya, miopi dan hipermetropi gitu ya. Nah, kalau miopi itu kita bisa cari kuat lensa yang dibutuhkan itu negatif 100. Kalau yang miopi ini dibagi dengan PR itu titik jauh dalam sentimeter. Berarti kita bisa langsung dicoba aja teman-teman untuk nyari yang miopi. Ini yang miopi ya. Miopinya berarti negatif 100. Titik terjauh berarti kita pakainya yang 500. Oh iya, ini dibuat ke senti aja teman-teman. Karena meter maka di sini 500, yang di sini berarti 200. Maka ini dibagi dengan 500 sama dengan negatif 1/5 atau sama dengan negatif 0,2 ya. Dioptri, jangan lupa dioptri. Oke, berarti kita lanjut ke yang hipermetropinya. Ini saya nulisnya benar nggak, hipermetropi? Maka tuh kekuatan lensanya tuh 4 dikurangi 100 dikurangi ini ya, jarak terpendek atau titik terdekatnya, maka jadi 4 dikurangi. Nah, titik terdekatnya itu di 200, maka nanti 4 dikurangi 100 dibagi dengan 200. Ini berarti 4 dikurangi setengah ya, sama dengan 3,5. 3,5 dioptri. Maka jawaban yang tepat adalah di yang B teman-teman ya. B apa D ya? B. Gitu teman-teman ya. Nomor 29, kita lanjut nomor terakhir. Pengamat bermata normal menggunakan mikroskop preparat diletakkan 2,2 cm di depan lensa objektif yang memiliki panjang fokus 2 cm. Jika panjang fokus lensa okuler yang digunakan 5 cm, maka pembesaran yang dihasilkan saat mikroskop digunakan dengan mata berakomodasi maksimum adalah 25 cm. Oke, berarti pembesaran mikroskop kita pakai pembesaran objektif dan okuler ya. Berarti kita bisa pakai M sama dengan M0 ditambah dengan M okuler ya. Ini bisa kita dapat, ini kan berarti S objektif ya, S aksen objektif dibagi dengan S objektif dikali dengan SN dibagi F0K ditambah 1 ya. Kita cari dulu nilai dari
S action OB-nya. Itu kan SOB-nya kita punya 2,2 ya di soalnya. Kemudian FOB-nya itu sama dengan 2 cm. Ini teman-teman ya. Aduh, saya agak buru-buru, kenapa ya? Capek kayaknya. Oke, kita lanjut ya. Berarti SOB aksennya itu bisa didapatkan dari SOB ditambah dikali dengan hasil kali dibagi dengan selisihnya. FOB dikali dengan SOB dibagi dengan SOB S objek dikurangi F objek. Maka tinggal kita tuliskan 2,2 dikali 2 dibagi dengan 2,2 dikurangi 2. Bawahnya 0,2 ya, 0,2 atasnya 4,4. Maka di sini 22 teman-teman ya hasilnya. S aksen OB-nya. Maka di sini 22 dibagi 2,2 dikali dengan SN-nya dari soal udah ada 25. Kemudian di sini fokus lensa okulernya udah ada juga 5 ya, ditambah 1. Maka tinggal ini berarti 10 ditambah 25 bagi 5, 5 tambah 5 tambah 1, 6. Ini harusnya dikali 10 kali 6. Wah, dapat teman-teman, itu 60. Akhirnya ya kita udah selesai untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ini disampaikannya telat ya, karena ada beberapa hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu, ada kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan. Mungkin itu dulu yang dapat disampaikan ya teman-temannya. Tetap semangat belajar, terus asah kemampuan kita dan jadi pribadi yang lebih baik terus ya. Jangan lupa juga dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lainnya biar bisa belajar untuk persiapan TKA ini. Jika teman-teman ingin berkontribusi lebih, silakan cek link donasi di deskripsi. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk TKA-nya dan dadah.